Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube. Apa kabar adik-adik semuanya? Kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan antara ayah dan Lani. Nah, di sini ada percakapan antara ayah dan Lani. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak, kata ayah Lani. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ini dengan baik, jawab Lani. Adik-adik, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan, kalian harus membersihkan kandangnya. Mengapa kandangnya harus dibersihkan? Ya, supaya hewan peliharaan kita itu tidak mudah sakit. Kalau kandangnya kotor, otomatis banyak kuman, banyak penyakit yang bisa menyerang hewan peliharaan kita. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Kalian bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban kalian itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan juga huruf kapital dengan benar. Di sini Kak Citra punya pertanyaannya, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Ya jawabannya supaya ayamnya tidak mudah sakit. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang berpesan supaya kandang dibersihkan? Ya yang berpesan tadi ayah Lani yang berpesan supaya kandang dibersihkan. Berikutnya, siapa yang akan selalu menjaga kebersihan kandang? Ya, jawabannya adalah Lani yang akan selalu menjaga kebersihan kandang. Adik-adik, di sini ada teks cerita. Kalian harus melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa penggunaan huruf kapital itu di awal kalimat. Nama orang, nama hari, nama bulan ya. Nah, di sini bacaan ini ternyata ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Di mana saja? Yuk kita baca terlebih dahulu. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ayo adik-adik kita cari tahu mana saja penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Di sini Kak Citra menemukan yang pertama ini adik-adik yang Kak Citra lingkari ini. Nah, di sini ayamnya ini tidak di awal kalimat. Di awal kalimat itu adalah kandang ini. Maka K-nya besar. Ayamnya ini A-nya seharusnya huruf kecil adik-adik ya. Lalu kedua yang Kak Citra temukan yang ini. Karena ini di awal kalimat seharusnya memakai huruf apa? Huruf besar atau huruf kapital, tetapi ini malah memakai huruf kecil. Jadi ini tidak tepat penggunaan huruf kapitalnya. Lalu mana lagi adik-adik? Ya ini vaksin, karena ini di tengah-tengah kalimat tidak boleh menggunakan huruf kapital kecuali kalau nama orang, nama hari, dan nama bulan ya. Ini seharusnya V-nya itu pakai huruf V yang kecil. Lalu mana lagi adik-adik? Nah ini Lani. Lani itu kan nama orang, berarti huruf L-nya harus huruf kapital. Selanjutnya masih adakah? Masih adik-adik yang ini ya, karena ini di tengah-tengah kalimat juga dan tidak menunjukkan nama orang atau nama hari, nama bulan, tapi ini harusnya menggunakan huruf kecil.
kecil, bukan huruf kapital. Kalau judul memang harus diawali perkataannya itu menggunakan huruf kapital. Itu adik-adik ya. Kalian sudah tahu mana penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Kalian harus menjawab pertanyaan ini nih. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ya, yang harus dilakukan adalah diberi makan, diberi minum, kandangnya dibersihkan, dan diberi vaksin. Begitu juga dengan hewan peliharaan kalian ya. Adik-adik, perhatikan juga penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat-kalimat dalam bacaan berikut ini. Yuk kita lingkari bersama ya adik-adik ya. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Mana nih adik-adik huruf kapitalnya? Ya ini 1, 2, 3, 4. Nah di sini di awal kalimat, betul kan? Lalu ada kata minggu, berarti ini nama hari, M-nya besar, betul. Nama orang atau sebutan orang itu juga diawali dengan huruf besar. Lalu kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Mana nih yang termasuk huruf kapital? Iya, K dan L pada nama Lani ya. Seharusnya di sini juga ada. Lalu di sini ya, juga kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Lalu ini juga dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Ini adik-adik lingkari satu lagi ya yang nama Lani di sini. Adik-adik, huruf kapital itu untuk menulis di awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Selain huruf kapital untuk menulis di awal kalimat dan nama orang, juga digunakan untuk menulis apa lagi ya? Nah, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama bulan dan hari. Adik-adik, Lani ini memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita juga memiliki tugas untuk belajar loh. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah kita harus memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya memperhatikan petunjuk guru. Selain itu kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Nah, tugas di sekolah itu macam-macam adik-adik. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis, dan lain sebagainya. Adik-adik, ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, apa saja ya yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran dan kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Di sini hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah 1. Mengerjakan tugas dari guru, memberi salam kepada guru, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok, bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pelajaran, menjawab pertanyaan guru ya. Itu tadi hal-hal yang boleh dilakukan ketika pelajaran. Mengapa hal itu boleh dilakukan? Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena itu adalah peraturan di sekolahku dan itu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain ketika hal-hal itu boleh kita lakukan adik-adik. Berikutnya, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, mengganggu teman saat pelajaran, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman,
tidak memperhatikan guru saat pelajaran, dan tidak mengerjakan tugas dari guru. Hal-hal ini tidak boleh dilakukan adik-adik. Mengapa hal itu tidak boleh dilakukan? Nah, kalian tidak boleh melakukan hal itu karena itu melanggar peraturan yang ada di sekolah dan merugikan orang lain serta diri sendiri. Jadi adik-adik sudah tahu ya, mana yang boleh dilakukan saat pelajaran dan mana yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran. Adik-adik, Lani ini memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, di sini Lani melakukan beberapa gerakan. Yang pertama adalah gerakan jalan di tempat. Nah, jalan di tempat itu berarti gerakan berjalan tapi tidak berpindah tempat ya, hanya mengangkat kaki kanan dan kaki kiri. Caranya bagaimana? Ya, tangan di pinggang, kedua tangan di pinggang, lalu kaki diangkat secara bergantian kanan kiri dan seterusnya tanpa berpindah tempat adik-adik. Itu gerakan jalan di tempat. Selanjutnya ada gerakan lari ke arah depan. Ya, ini lari ke arah depan. Lari ke arah depan ini gerakan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Jadi ini berpindah tempat adik-adik ya. Kalau kaki kanan kita melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Jadi berlawanan. Nah, gerakan lari ke depan ini kalian tidak boleh tengok kanan tengok kiri, tapi harus lurus ke depan adik-adik ya. Lalu gerakan ketiga yang dilakukan adalah gerakan lari berbelok-belok atau lari zigzag. Nah, lari zigzag itu seperti ini, membentuk seperti ini adik-adik ya. Kalian bisa lihat dari sini ke sini, lari lagi ke arah sini, terus ke depan, ke sini lagi dan seterusnya. Ini adalah gerakan lari berbelok-belok atau zigzag. Kalian bisa praktekkan nih bersama dengan teman-teman kalian. Nah, lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan, dan kalian bisa lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain juga. Kalian bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.